Bukan sulap sembarang sulap, tanahnya berubah seperti ini. Bukan sulap sembarang sulap, ini adalah perilaku PT RUM. Bukan sulap sembarang sulap, limbah mereka berwarna soka seperti ini. Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo yang punya sungai. Tapi 3 tahun terakhir tidak ada upaya-upaya real yang kemudian mampu membuat PT RUM ini membuang limbahnya sesuai baku mutu. Kami memprotes karena bukan sulap sembarang sulap, PT RUM telah merubah Sungai Bengawan Solo. Bukan sulap sembarang sulap, 4 desa di sepanjang PT RUM merubah air sawahnya. Bukan sulap sembarang sulap, PT RUM telah membuat sawah-sawah kami rusak. Bukan sulap sembarang sulap, BPWS diam saja. Ini sebuah perjalanan menyusuri 3 sungai utama di Pulau Jawa. Dimulai dari timur, di mana 1,5 juta popok bekas dibuang setiap hari dan mempertaruhkan kesehatan 19 juta orang. Tempat ratusan industri dan jutaan rumah tangga membuang limbahnya. Perjalanan ini merekam ekonomi rakyat yang tak punya pilihan. Juga konflik klasik yang terjadi antara industri dan warga karena absennya negara. Sebentar lagi nggak boleh. Loh Kak, pemberitahuannya kata siapa? Dari Prancis ini. Maju, maju. TGS-nya, jadi lebih bagus dari Aqua. Ekspedisi ini adalah kolaborasi peneliti, para aktivis, warga masyarakat, dan jurnalis. Sorry. Ada CCTV-nya. Sudah terekam kita. Menggabungkan kerja-kerja ilmiah, investigasi lapangan, dan gerakan sosial. Wah, ini wingi demo dhewe wong 8. Alhamdulillah dan kita Sudah waktunya berbuka. buka puasa. Alhamdulillah. Minta doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afṭatu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Kita masuk rest area dulu ya. Alhamdulillah kita. Buka puasa dulu. Habis itu kita lanjut lagi perjalanan menuju ke Karawang. Ekspedisi 3 sungai dilakukan pada bulan Ramadan tahun 2021. Kini kami sedang dalam perjalanan menuju Sungai Citarum di Jawa Barat. Setelah menyelesaikan Brantas dan Bengawan Solo. Sini ya, Mbak. Semua juga parkirnya Karawang. Bisa lewat yang lain apa-apa. Setelah kenyang, kami semua, terutama Prigi, kembali berenergi. Sah. Masuk. Ha. Hei. Ha. Asik. 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 Karawang, I'm coming. Ha. Dan perjuangan. Goyang Karawang. Kami meninggalkan Bengawan Solo dengan beberapa catatan.
sungai yang menandai peradaban di Pulau Jawa ini telah lama sekarat. Airnya tak layak minum, terutama akibat pencemaran industri tekstil dan alkohol. Sampel air yang kami ambil di kawasan ini telah dikirim ke Jawa Timur dan diteliti di laboratorium milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Gresik. Hasilnya, air limbah yang dibuang ke Bengawan Solo itu mengandung logam berat melebihi baku mutu. Kandungan logam berat yang masuk dalam sistem tubuh manusia dapat memengaruhi sistem saraf dan hormon. Aneka penyakit dapat dipicu dari sini. Karena industri tekstil dan alkohol menghidupi ribuan rumah tangga menengah ke bawah, tak ada cara lain selain pemerintah membangun instalasi pengolahan air limbah atau IPAL komunal untuk membantu industri rumahan ini. Orientasi proyek-proyek infrastruktur tampaknya perlu diubah. Dari memfasilitasi modal besar dan bias kepentingan citra politik seperti proyek mercusuar ibu kota negara, menjadi proyek infrastruktur yang dapat menopang ekonomi rakyat, sekaligus menyelamatkan lingkungan dan kesehatan masyarakat, seperti IPAL-IPAL komunal di sepanjang sungai-sungai di Jawa. Apa yang terjadi di hulu seperti Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, hingga 548 km yang bermuara di Gresik, Jawa Timur, adalah hal yang seharusnya dianggap serius. Ini adalah Popo. Mencret. Tumpukan sampah plastik di hilir Bengawan Solo seperti Kabupaten Gresik ini, sebagian akan berakhir di perut ikan dan manusia. Sebab, akibat terpapar panas dan hujan, sampah plastik ini akan hancur menjadi remahan-remahan yang disebut mikroplastik, yang ukurannya kurang dari 5 mm. Dalam perjalanan ke muara Bengawan Solo di ujung Pangkah, Gresik, kami mengumpulkan 14 spesies ikan yang dikonsumsi masyarakat untuk diteliti kandungan mikroplastiknya. Berarti ada 14 spesies ditemukan di ujung Pangkah. 14. Pertama, Selangat, sangat muncul, muncul. bandeng, Bandeng. keting, Ting. bloso,
Dari 14 spesies ikan di Muara Bengawan Solo yang telah diteliti Andreas di Laboratorium Ekoton di Gresik, semuanya mengandung mikroplastik. Dan jenis mikroplastik yang paling banyak ditemukan di semua jenis ikan adalah fiber, yang banyak bersumber dari tekstil, baik dari industri hingga limbah cucian jutaan rumah tangga yang tidak diolah. Mikroplastik jenis fiber ditemukan paling sedikit 2 partikel pada ikan keting hingga 30 partikel pada ikan bandeng. Karena terdapat di perut ikan, mikroplastik ini memang tidak mempengaruhi secara langsung pada bagian daging yang kita konsumsi. Namun, mikroplastik memiliki sifat mengikat polutan-polutan lain yang ada dalam air, seperti logam berat buangan industri tekstil. Dan polutan itulah yang diserap oleh sistem peredaran darah ikan dan pada akhirnya mencemari semua bagian yang kita konsumsi. Dan dari semua uji sampel mikroplastik yang kami lakukan di segmen Hulu Bengawan Solo, dari Waduk Gajah Mungkur hingga Sukoharjo, menunjukkan kandungan mikroplastik rata-rata mencapai 50 partikel per 100 liter air. Artinya, setiap 10 liter air Bengawan Solo, dari Wonogiri hingga Sukoharjo, mengandung setidaknya 5 partikel mikroplastik. Dari Bengawan Solo di Jawa Timur dan Jawa Tengah, kini kami melanjutkan perjalanan ke Sungai Citarum di Jawa Barat. Kita di mana nih Mas Begi? Kita ini lepas Palimanan ini mau menuju ke Karawang. Kita akan menemui sahabat-sahabat kita di Forkadase, Forum Komunikasi Das Citarum di Karawang. Jadi kita sudah masuki etape ketiga. Etape ketiga ya. Sungai Citarum ya. Sungai Citarum. Setelah Bengawan Solo ya. Setelah Bengawan Solo tadi kita berhadapan-hadapan dengan Kodim sama Polres Sukoharjo. Sekarang kita akan menuju ke Citarum, ke Karawang. Ya.